Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti secara online melalui YouTube GKJ Pakem dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, majelis gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 27 Maret 2022 dengan pengantar bahasa Jawa akan disiarkan secara online melalui YouTube GKJ Pakem pada pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak akan diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Warta yang kedua, berita pertunangan. Telah dilayangkan pertunangan pada hari Kamis 17 Maret 2022 di Randu, Hargopinangun, Pakem, atas diri Saudara Ruli Yuanda, warga jemaat GKJ Pakem, putra dari Bapak Yopi Yusuf dan Ibu Nur Lailawati, alamat Pandanpuro, Hargopinangun, Pakem, dengan Saudari Jestia Novi Ajeng Dinanti, warga jemaat GKJ Pakem, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Priskilia Heni Widyastuti, alamat Pandanpuro, Hargopinangun, Pakem. Pertunangan dilayani oleh Ibu Pendeta Esti Widyastuti Emin. Warta yang ketiga, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saudara yang akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya adalah Saudara Beni Dwi Nopianto, warga jemaat GKJ Pakem, putra dari Bapak Bambang Subowo dan Ibu Museum, alamat Randu, Hargopinangun, Pakem, akan menikah dengan Saudari Dwi Septiatun, warga jemaat GKJ Medari, putri dari Bapak Ibu Sudarmadi dan Ibu Nurli Simbolon, alamat Gabukan Donokerto Turi. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 11 di Gedung Gereja Tanen. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Warta berikutnya, penjaringan bakal calon majelis. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan dan beberapa majelis gereja pada bulan April 2022, yakni 1. Bapak Paulus Basuki 2 periode, 2. Bapak Purwantio Prasetyo Saputro 2 periode, Bapak Tukijan 2 periode, Ibu Sri Hartayani 2 periode, Ibu Wiwi Susilawati 2 periode, Ibu Ambar Puspita Ningrum 2 periode, Ibu Vivi Retnointening 2 periode, kemudian Ibu Ismiati 2 periode, Ibu Nugraheni Yuliati 1 periode, Ibu Irmawati 1 periode, Bapak Nugroho Widiatmoko 1 periode, Bapak Andi Surya 1 periode, dan Bapak Febri Kristianto 1 periode. Majelis gereja telah melakukan penjaringan bakal calon majelis. Adapun calon majelis tersebut yakni 1. Ibu Nugraheni Yuliati, 2. Ibu Irmawati, 3. Bapak Nugroho Widiatmoko, 4. Bapak Andi Surya, 5. Bapak Edi Kristiono, 6. Bapak Gatot Pramono, 7. Bapak Matius Gunarto, 8. Bapak Heru Susilanto, 9. Bapak Gunawan Teguh Prasetyo Jati, 10. Bapak Ishak Ariel Dauriwu, 11. Bapak Yosua Yudaika Wira Utama, 12. Ibu Kusuma Astuti, 13. Ibu Susi Budi Sehanti, 16. Ibu Tias Astuti Ning Parwati, 15. Ibu Lindung Clementina Elizabeth. Apabila tidak ada keberatan yang sah
yang disampaikan, maka calon majelis tersebut akan diteguhkan menjadi majelis gereja dalam ibadah Minggu 24 April 2022. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Warta berikutnya, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri dari 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan pengurangan risiko bencana atau PRB. Program peduli COVID-19. Sampai saat ini donasi yang telah terkumpul sebesar Rp38.720.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp38.165.100. Saldo saat ini sebesar Rp55.900. Laporan persembahan tanggal 12 sampai 19 Maret 2022. Total persembahan sebesar Rp2.411.000. Kemudian untuk ibadah pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Isti Widyastuti Emin. Demikian warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang telah terbit melalui website GKJ Pakem. Jemaat dimohon berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam rumah-Nya. Kidung pujian serat 13 yang pertama, kita masuk rumah-Nya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Silakan jemaat duduk kembali. Di masa Prapaskah ini ada 2 hal yang menjadi dasar penghayatan.
Pertama, makna simbol warna ungu. Warna ini menjadi simbol kebijaksanaan dan mawas diri. Simbol hidup yang bergumul dan berjuang agar semakin bijaksana dengan bertobat, mati dari segala dosa supaya tumbuh semakin hidup dan menghidupi. Kedua, secara khusus di Minggu Prapaskah ketiga ini, pemikiran tentang makna biji sesawi menjadi pergulatan yang paling mendasar. Dan dalam hal itu akan kita hayati pada minggu ini. Melalui firman pada hari ini, kita berupaya menumbuhkan ajaran Tuhan dan sekaligus menghidupi biji sesawi itu di tengah-tengah gumul juang sehari-hari. Berproses mulai dari hal-hal kecil, terus bertumbuh besar dan menjadi saluran berkat Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 309, bait pertama. Kita sudah mengusahakan hidup dalam kasih itu. Namun di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta kekayaan, kemampuan, kekuasaan, kehormatan, kemapanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin tidak selalu, tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Kita perlu terus memandang salib Kristus, salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Kidung Jemaat 169 memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kami undang saudara untuk berdiri. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih
satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. Berita anugerah dari Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. Jemaat, pada kesempatan saat ini silahkan saling memberi salam namaste dan ucapkanlah salam damai. Salam damai, salam damai, dan salam damai. Kuasamu dan namamulah kita nyanyikan Kidung Jemaat 341 pada baitnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan berserah diri padanya. Kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk meneduhkan hati, mendengar Engkau, merasakan dan belajar memahami pengajaran-Mu di dalam firman. Sungguh kami merindukan pengajaran itu, karena kami sadar semuanya menjadi hal yang baik untuk menuntun kami dalam terang kasih Tuhan di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kami hadapi di dunia ini. Sabda-Mu menjadi suluh, sabda-Mu menjadi terang abadi. Kami berserah kepada-Mu untuk dimampukan memahami sabda Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan dalam pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas pasal 13. Kita akan mulai pada ayat 10 sampai ayat 19. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 19. Pada suatu kali
Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya bagi kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, karena kita masih melakukan ibadah secara online dan kita belajar untuk menghidupi dimanapun kita berada dalam ibadah sebagai sebuah ungkapan syukur dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Sebagaimana di awal kita diingatkan bahwa kita masih masuk di masa Prapaskah, dan ada 2 hal mendasar yang menjadi penghayatan kita saat ini terkait dengan simbol dalam warna liturgi ungu
yang menjadi simbol kebijaksanaan dan mawas diri yang diharapkan dalam gumul juang kita di tengah-tengah hidup ini, kita semakin mampu mengurai setiap persoalan yang terjadi dan semakin bijaksana melihat setiap hal yang ada di kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita akan belajar mengenai makna biji sesawi, juga menjadi bagian yang mengingatkan kita di tengah-tengah pergulatan kehidupan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kita bersama kasih dan cinta Tuhan. Tema kita berefleksi tentang menghidupi biji sesawi. Tadi kita bersama telah membaca dari narasi Injil Lukas. Dan saudara-saudara, kalau temanya mengingatkan tentang menghidupi biji sesawi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghidupi itu dari kata dasar hidup. Hidup itu mengalami sebuah pertumbuhan atau ada perubahan, bergerak, bernafas. Dan kalau kemudian ditambahi lalu hidupi, itu artinya adalah memberikan tempat yang baik bagi pertumbuhan itu, bagi perubahan itu, atau menjadi tempat yang baik untuk membiarkan proses terjadi dalam kehidupan. Dan biji sesawi itu sesuatu yang sangat unik, saudara. Nanti kita akan melihat hal itu. Nah, saudara, saya ingin kita bersama-sama mencoba melihat tentang tema kita ini dalam konteks kehidupan di dunia pertanian. Dalam dunia pertanian terdapat ungkapan, dengan segenggam benih saja kami sanggup memberi makan dunia. Wow, ini terkesan heroik gitu ya. Dan mungkin bahasanya anak muda bilang agak lebay. Namun itu kenyataannya. Satu benih saja bisa menjadi beratus atau beribu kali lipat. Bagaimanapun beda dengan dunia hewan. Dalam dunia tumbuhan jarang terjadi lalu pohon mangga menghasilkan satu mangga saja per musimnya. Jarang sekali itu terjadi. Benih itu memiliki potensi yang baik untuk kehidupan yang luar biasa. Dalam diri benih yang tampaknya tidak berarti, yang terkesan mati itu, ternyata terdapat kehidupan. Dan karena itu bisa memberi kehidupan pada kita, makhluk yang memakannya. Mulai dari beras, sayur mayur, juga buah-buahan. Memang ada orang yang bisa dan memang memilih untuk mengkonsumsi hanya sayur dan buah-buahan saja. Mereka ada yang memang tidak mengkonsumsi daging, yang sering disebut dengan vegetarian. Nah, saudara, dalam Injil Lukas, Yesus menceritakan dalam penggambaran tentang hal kerajaan Allah. Dan hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil,
atau biji sesawi ini memang yang paling kecil daripada segala jenis benih yang lainnya. Biasanya pada waktu itu benih atau biji gandum. Tetapi apabila ditaburkan, saudara, benih itu akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabangnya yang besar. Sehingga kalau di dalam konteks Injil yang lain diceritakan burung-burung di udara itu dapat bersarang di dalam naungannya. Mulanya ya kecil saja, benih sesawi itu ukurannya hanya 1 milimeter panjangnya, tetapi ketika ditaburkan dia akan menjadi pohon sesawi yang tingginya bisa mencapai 3 meter, saudara. Maka ini yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang luar biasa dalam benih biji sesawi. Dari yang hanya 1 milimeter panjangnya, tapi ketika ditaburkan dia akan menjadi pohon sesawi yang tingginya bisa mencapai 3 meter. Saudara bayangkan saja, yang hanya 1 milimeter menjadi 3.000 milimeter. Perubahan yang saya kira cukup mencengangkan, 3.000 kali lipat. Itu baru tajuknya. Belum lagi sistem perakaran yang ada di dalam tanah. Nah, saudara-saudara, biji sesawi itu kecil. Namun dari sesuatu yang kecil itu bisa berubah, bisa menjadi tumbuhan yang besar. Dan yang dimaksudkan Yesus dengan biji sesawi bukanlah sawi atau sayuran yang kita kenal di Indonesia. Kalau makan yami, ayam atau yami apapun, biasanya lalu ada sawinya. Makan bakso ditambahin sawi. Bikin capcay sayur ada sawinya. Bukan sawi yang itu. Tumbuhan sesawi merupakan tumbuhan jenis tumbuhan keras yang besar. Tidak hanya itu, saudara, yang menarik lagi, benih sesawi itu tidak hanya besar, tapi kemudian nanti akan memiliki cabang. Cabang-cabangnya bisa menjadi sedemikian rindang sehingga menjadi rumah bagi burung-burung di udara. Pohon sesawi itu malah menjadi sebuah ekosistem tersendiri di mana burung-burung kemudian beranak pinak di situ. Tak hanya sekedar menjadi besar, tetapi lebih dari itu dia mampu menjadi berkat. Saudaraku, oleh karena itu saya dan saudara diingatkan juga melalui kisah yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya ketika ada penyembuhan orang pada hari Sabat, bahwa di situ ada protes keras, ada kegalauan dari banyak orang mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus melakukan sesuatu di luar kelasiman yang ada. Yesus tidak taat pada hukum yang ada pada waktu itu. Ketika orang sibuk untuk melihat apa yang dilakukan Yesus itu menurut kacamata mereka tidak benar, Yesus menangkap itu semua. Dan dia menjawab, "Hai orang-orang yang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun, waktu yang tidak singkat, 18 tahun, diikat oleh iblis, harus dilepaskan ikatannya?" Dan ketika Yesus menjawab dengan jawaban itu karena ia menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat, mereka menjadi malu.
Maka menghidupi biji sesawi adalah gambarannya memberikan dampak yang baik, memberikan naungan, perlindungan bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Sebagaimana pohon sesawi ketika tumbuh besar, dia akan rindang dan memiliki dahan, dan di situ kemudian banyak burung-burung berlindung, membangun ekosistem baru. Pohon itu menjadi berkat buat yang lain. Dan perumpamaan Yesus ini mengingatkan tentang kehidupan kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah adalah sebuah keterbukaan diri. Kerajaan Allah adalah memberikan rengkuhan dan kehidupan untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang membutuhkan perlindungan dan naungan hidup, untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan kehadiran kita bersama, bukan untuk memojokkannya, tetapi untuk meraihnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, lakukanlah hal-hal kecil, tapi dengan cinta yang besar. Hal kerajaan surga menceritakan tentang setiap hari di kehidupan kita yang bisa kita hidupi dengan baik. Setiap hari di kehidupan kita, di mana kita mau menjadi bagian dari kehidupan orang lain yang membutuhkan kehadiran kita. Dan inilah yang menjadi seruan untuk saya dan saudara. Di tengah-tengah kondisi yang masih berada dalam pergumulan hidup yang panjang, COVID-19 menjadi bagian dari hidup kita. Tidak bisa tidak kita menolak. Kita tetap harus menghadapi, mengurai, melihat, dan menjadi bagian yang kemudian belajar berdamai dengan situasi ini. Menjaga, melindungi, saling memberikan diri kita dalam kehadiran satu dengan yang lain, dalam bertolong-tolongan ketika ada yang membutuhkan. Karena dalam situasi seperti ini dampaknya luar biasa. Bukan saja secara fisik kita, tetapi dalam psikis kita. Kita menjadi begitu lelah, dalam keletihan, dan mudah sekali berada di dalam keterombang-ambingan menjalani hidup. Maka disinilah kita kemudian diingatkan untuk menghidupi dengan baik biji sesawi itu tadi. Sesuatu yang kecil yang ada pada diri kita menjadi kehidupan dan harapan buat yang lain. Mari mulai untuk bertumbuh dalam kehidupan masing-masing dengan biji sesawi yang ada pada diri kita. Kita merasakan dampak yang baik bagi diri kita yang mengalami proses pertumbuhan. Tapi juga kemudian jangan lupa menjadi berkat juga buat yang lainnya. Ketika ada orang lain membutuhkan kehadiran kita, kita terbuka untuk memberi kehadiran diri kita. Membiarkan burung-burung bernaung pada dahan kita ketika bisa kita merengkuh dan menaunginya. Mari terus dalam refleksi hidup kita secara nyata, jalanilah kehidupanmu dengan penuh cinta dan kasih. Jalanilah kehidupanmu dengan terus bertolong-tolongan dalam menanggung dan meringankan tanggung jawab serta beban kehidupan satu dengan yang lain. Mulai dengan kesediaan, memiliki kerendahan hati, mau membuka diri untuk kehadiran orang lain, dan mau memakai diri kita untuk berguna, untuk bermanfaat, untuk dipakai dalam pekerjaan pewartaan cinta Tuhan. Tidak usah
hal-hal yang spektakuler. Biji sesawi sudah menjadi gambaran, mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Lakukan itu, gerakkan itu dengan cintamu yang besar, dengan kasihmu yang memberikan pengharapan untuk yang lainnya. Tuhan menopang, merengkuh, dan berkat-Nya terus mengalir di dalam kebersamaan hidup kita. Karena gereja menjadi sebuah contoh kehidupan biji sesawi itu. Gerakkan roh cinta dan kasih dalam komunitas hidup kita di gereja ini, dan menembus segala batas apapun di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita ada dan hadir bersama. Hidupi terus cinta Tuhan. Hidupi terus biji sesawi itu menjadi tumbuh berproses, menjadi tumbuh berkembang, menjadi tumbuh dan berguna bagi kehidupan. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan semangat bertumbuh kembang seperti biji sesawi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Engkau yang empunya seutuhnya semesta ini, mencipta dengan rangkaian kebaikan. Setiap dari kami memiliki makna dalam rangkaian ciptaan-Mu. Engkau menganugerahkan kehidupan, dan Engkau memakai kami terlibat bersama dalam kehidupan yang Kau anugerahkan. Karena itu Kau utus kami juga untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami sadar akan keterbatasan diri, namun kami juga meyakini bahwa Engkau sendiri juga yang akan menopang dan menguatkan, sehingga dalam berbagai situasi hidup yang kami hadapi, kami memiliki keberanian untuk menjalaninya dengan baik.
sebagaimana di tengah-tengah pergumulan yang masih harus kami hadapi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Walaupun kami sadar kami begitu ringkih dan rapuh, bukan saja secara raga tetapi hati pikiran kami, kadang kami bisa menjadi kehilangan pengharapan. Tapi Engkau terus mengingatkan dan memberikan kekuatan bagi kami untuk berproses bersama menjalani hidup di dalam pertolongan-Mu. Karena itu kami menyerahkan kebersamaan yang kami bangun atas penyertaan Tuhan bagi jemaat-Mu di GKJ Pakem. Setiap pergumulan yang terjadi menjadi sarana yang baik untuk menumbuh kembangkan kehidupan jemaat, kehidupan kami menjadi lebih kuat dan memiliki kepekaan untuk mau memandang keberagaman yang ada, untuk mau saling menopang di antara kelemahan yang mewujud, sehingga tubuh Kristus itu menjadi bagian yang terhidupi dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap saudara kami dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, dalam kesehariannya. Upaya yang dilakukan terus dengan semangat juang yang tinggi untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan. Demikian juga mereka yang dalam kondisi sakit, dalam proses pemulihan karena beberapa hal yang harus dijalani untuk penyembuhan, baik yang masih dirawat di rumah sakit ataupun yang ada dalam proses pemulihan di rumah. Mereka yang masih menjalani masa isolasi mandiri terkait virus COVID-19. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Engkau menggerakkan kami bersama untuk saling meringankan beban dan tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kami berserah kepadamu. Juga kami menyerahkan relasi hidup yang kami jalani di dalam setiap keluarga, baik sebagai suami, istri, anak-anak, eyang, kakung, eyang putri, atau simbah yang ada yang menemani dalam setiap keluarga, dan siapapun yang ada dalam perjumpaan keluarga itu. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang menopang dalam kehidupan kebersamaan kami. Engkau menolong setiap dari kami untuk saling terbuka dan menguatkan, mendengar dan berbagi, sehingga dalam keberagaman hidup keluarga kami tetap mampu melantunkan harmoni kasih-Mu dengan baik. Kami juga berserah untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Ajarkanlah kami menjadi bagian yang utuh, menjadi bagian yang berproses bersama, menjadi bagian yang terbuka dan saling peduli. Demikian juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin di negeri ini, baik dari kepemimpinan yang berada di desa sampai dengan di tingkat pusat, ada di dalam penyertaan kasih-Mu Tuhan. Akan ada pemulihan bagi kami semua, dan kami percaya akan ada hari di mana kami merasakan kelegaan, segala sesuatu yang menjadi beban, tanggung jawab, dan pergumulan kami dapat diurai dengan baik bersama-sama. Kami yakin Tuhan menopang dan menolong para pemimpin negeri ini melakukan upaya yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga untuk situasi alam, dalam kondisi bencana secara alami, ataupun karena kelalaian kami untuk merawat dan melestarikan bumi sebagai teman hidup.
kami berserah kepadamu. Engkau yang merengkuh dan empunya hidup ini sepenuhnya, maka semuanya ada dalam genggaman kasih-Mu. Segala situasi yang terjadi selalu mengingatkan agar kami senantiasa membangun relasi yang dekat dan lekat dengan Engkau, bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Maka hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang menjadi juru selamat kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah semakin bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang menghadap ke hadirat-Mu kembali, mengucapkan puji syukur karena Engkau telah memberikan anugerah dan kemurahan yang cukup bagi kami semua. Bapa, kami juga berterima kasih atas pemeliharaan iman kami yang pada saat ini Tuhan berikan melalui Ibu Pendeta Esti Widyastuti. Kiranya dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga mengaturkan persembahan, sebagian kecil dari pemberian-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pengelolaan persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya untuk memenuhi seluruh kegiatan di GKJ Pakem ini. Kami juga akan selalu berdoa sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bersama akan melantunkan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 369A pada bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji.
Jemaat yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan firmankan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat dan bersukacita, terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.